Saudara-saudari, mungkin kita pernah mengalami gangguan tidak bisa tidur yang cukup lama atau insomnia. Susah tidur, banyak pikiran dan gelisah sehingga mata tidak segera terpejamkan pada waktu harus tidur. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidur nyenyak dalam situasi yang gawat. Dari dulu sampai kapanpun mereka yang tidur nyenyak, tidur pulas adalah mereka yang mempunyai hati nurani yang bersih dan percaya bahwa Allah melindungi dia. Yesus begitu merasa aman dalam lindungan Allah. Kadang-kadang kita gelisah karena kita melupakan Allah dalam hidup ini yang selalu melindungi kita. Kita juga tahu dari apa yang disaksikan oleh penginjil bahwa Yesus adalah pribadi yang menjadi tempat Allah memperlihatkan kuasanya atas daya-daya alam yang menakutkan. Ketika para murid takut dengan gelombang yang menembus perahu, Yesus hadir menghadiknya dan danau menjadi tenang sekali. Ia menjadi pribadi yang memperlihatkan Allah kuasanya atas daya-daya alam yang menakutkan. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup ini, dan kita belajar banyak dari Dia yang begitu merasa aman dalam lindungan Allah sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Pagi ini kita memperingati Santo Irenaeus, seorang uskup dan martir. Kita akan menghayati dan belajar dari Tuhan Yesus ketika ia begitu pasrah pada perlindungan yang ilahi dan menjadi tempat Allah memperlihatkan kuasanya atas daya-daya dalam alam semesta yang menakutkan. Marilah kita siapkan Ekaristi ini dengan menyesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kedamaian sejati, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Irenaeus Uskup rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya kami yang telah diperbarui dalam iman dan kasih selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Pembacaan dari Nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya, hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu
hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadiri angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, mungkin kita pernah mengalami gangguan tidak bisa tidur yang cukup lama atau insomnia. Susah tidur, kadang-kadang banyak pikiran dan gelisah sehingga mata tidak segera terpejamkan pada waktu harus tidur. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidur nyenyak dalam situasi yang gawat. Dari dulu sampai kapanpun mereka yang tidur nyenyak, tidur pulas adalah mereka yang mempunyai hati nurani yang bersih dan percaya bahwa Allah melindungi dia. Yesus begitu merasa aman dalam lindungan Allah. Kadang-kadang kita gelisah karena kita melupakan Allah dalam hidup ini yang selalu melindungi kita. Kita juga tahu dari apa yang disaksikan oleh penginjil bahwa Yesus adalah pribadi yang menjadi tempat Allah memperlihatkan kuasanya atas daya-daya alam yang menakutkan. Ketika para murid takut dengan gelombang yang menembus perahu, Yesus hadir menghadiknya dan danau menjadi tenang sekali. Ia menjadi pribadi yang memperlihatkan Allah kuasanya atas daya-daya alam yang menakutkan. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup ini dan kita belajar banyak dari Dia yang begitu merasa aman dalam lindungan Allah sendiri. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan, kami mengatakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami telah menerima misteri kudus ini dengan pada peringatan Santo Ireneus. Kami mohon tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang sudah dipertahankan oleh Uskup Santo Ireneus sampai wafat. Semoga kami mampu mengimani putra-Mu dan dengan setia mengikutinya sampai kami menerima keselamatan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mengingatkan besok pagi tidak ada misa pagi, misalnya sore jam 5.
Marilah kita akhiri pertandingan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua juga keluarga kita masing-masing dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai.